melihat kondisi ekonomi politik ini udah semakin ruwet gitu, dan semakin tidak ada etika, semakin tidak bermoral, dan semakin kelihatan sekali kekuasaan tirani yang ditonjolkan. Manuver dari balik ini yang kemudian menganggap bahwa ini tidak harus diikuti saat ini, mendelegitimasinya, ya ini adalah sudah melanggar konstitusi, melanggar putusan MK, intinya adalah melanggar konstitusi. Dan boleh bahkan dikatakan makar konstitusi. Karena secara jelas-jelasan ini adalah melanggar putusan MK yang wajib dimaknai sebagai kepanjangan dari konstitusi. Janganlah menganggap rakyat ini memang saat ini adalah lemah, tetapi begitu terjadi chaos itu akan terjadi yang sangat luar biasa sekali. Bang Abi, dari penjelasan yang panjang lebar itu, apa itu bisa jadi pemicu krisis ekonomi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Para penggawa kewarasan. Hari ini narasumber saya sahabat yang terus-menerus mengikuti perkembangan situasi di Indonesia dari jarak dekat. Saya mau memanggilnya mulai sekarang ini Bang Abe, namanya si Antonio Budiawan. Apa kabar Bang Abe? Baik. Terima kasih Mas Bebe. Ya. Ini agak kucel-kucel karena tadi masuk ke sininya susah tuh gitu. Atau ngelihat perdebatan di balik ya. Melihat kondisi ekonomi politik ini udah semakin ruwet gitu, dan semakin tidak ada etika, semakin tidak bermoral, dan semakin kelihatan sekali kekuasaan tirani yang ditonjolkan. Oke. Bang, aku belum masuk ke situ dulu Bang. Saya mau ngikutin balik nggak hari ini pasca putusan MK? Iya. Apa komentarnya? Ya, intinya kan ini begini, saya menceritakan sedikit mengenai putusan MK. Putusan MK itu kan wajib diikuti. Putusan MK itu kan sebetulnya pengganti konstitusi. Ada undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi lalu dibacakan oleh MK. Dia the interpreter of constitutions. Ya. Oleh karena itu wajib diikuti. Nah, apa yang manuver dari balik ini yang kemudian menganggap bahwa ini tidak harus diikuti saat ini, mendelegitimasinya, ya ini adalah sudah melanggar konstitusi, melanggar putusan MK, intinya adalah melanggar konstitusi, dan boleh bahkan dikatakan makar konstitusi, karena secara jelas-jelasan ini adalah melanggar putusan MK yang wajib dimaknai sebagai kepanjangan dari konstitusi. Makar. Orang menyebutnya brutal itu bahasa di lapangan. Kalau bahasa hukumnya memang yang cocok makar. Makar konstitusi. Makar konstitusi. Iya. Teman-teman nggak kebayang seorang ahli ekonomi aja sudah punya pendapat seperti itu. Bang, ujungnya mau di mana kira-kira ini prediksinya? Saya perkirakan bahwa beberapa partai politik yang taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini dan akan melawan juga. Jadi Indonesia akan menghadapi kebuntuan politik. Ya, bahwa kalau seandainya partai politik itu tetap mencalonkan sesuai dengan putusan MK, KPU mau bagaimana? Mau menolak? Apa dasarnya menolak? Karena secara interpretasi undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa itu adalah final dan binding. Nah, dan sudah ada jurisprudensi bahwa pencalonan Gibran itu diterima meskipun belum ada peraturan KPU yang diubah sesuai dengan itu. Karena alasannya pada saat itu adalah final dan binding. Jadi KPU harus konsisten. Kalau dia tidak konsisten, ujung dari seluruh penyelesaian akan ada di MK. Ya, jadi dia harus konsisten. Kalau dia tidak konsisten, bahkan sebetulnya KPU dan DPR tidak bisa menghalangi ini. Karena MK adalah institusi atau lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang untuk ini. Nah, jadi artinya bagaimana sikapnya? Ya, rakyat yang menentukan akhirnya. Akhirnya rakyat yang akan melihat bahwa apakah ini DPR melakukan pelanggaran konstitusi, makar konstitusi apapun itu namanya. Dan kalau mereka merasa itu, mereka akan wajib protes. Kalau itu yang terjadi,
Dan ini akan menjadi chaos. Dan kalau menjadi chaos, dalam waktu dekat akan terjadi turbulensi dari ekonomi. Ups. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Oke. Political crisis ini atau tensi politik ini akan menciptakan satu turbulensi yang baru, itu menyentuh soal-soal ekonomi. Pasti akan terjadi turbulensi ekonomi karena investor akan menarik diri dan semuanya tidak ada kepastian karena pilkada yang akan datang tanpa mengikuti putusan MK berarti pilkada itu tidak sah. Inkonstitusional. Bang, aku mau masuk sedikit sebelum masuk di politik ekonomi atau kondisi ekonomi mutakhir Indonesia. Pasar terhadap ketua Golkar baru kayak apa ya Bang? Semua orang tahu bahwa ini adalah mainan. Dan semua orang tahu bahwa ketua umum Golkar yang baru ini dipasang hanya demi untuk mengamankan jalannya, ya sebetulnya boneka lah ya, untuk menjalankan agenda-agenda dari kekuasaan tirani. Jadi ini yang harus dimaknai, yang diwaspadai bahwa pada satu saat yang tepat maka ini akan terjadi, ya sekali lagi perkiraan saya akan terjadi turbulensi politik yang akan berakibat turbulensi ekonomi. Jadi ini tidak bisa dihindari. Janganlah menganggap rakyat ini memang saat ini adalah lemah, tetapi begitu terjadi chaos itu akan terjadi yang sangat luar biasa sekali. Seperti ya kita lihat apa yang sudah terjadi di kita di 98 dengan Pak Harto. Tetapi lebih dari itu, di negara tetangga kita juga terjadi. Di negara-negara seperti misalnya Sri Lanka lah terjadi, di Bangladesh itu lebih-lebih gitu ya. Dan mereka pada saatnya adalah tidak bisa lari dari itu. Yes. Bang Abe sampai kesimpulan pada tirani, apa tuh definisi operasionalnya? Tirani adalah tirani adalah mereka menggunakan hukum untuk kepentingannya. Jadi mereka mengubah hukum atau melanggar hukum untuk kepentingannya. Jadi itu adalah tirani dengan termasuk melanggar konstitusi. Jadi tirani adalah kebalikan dari rule of law. Ya. Pemerintah harus menjalankan rule of law, taat hukum dan sebagainya. Tetapi kalau hukum digunakan untuk kekuasaan, itulah tirani. Rule by law, jadi kriminalisasi, eksploitasi. Ya. Teman-teman, kita masuk sekarang di isu ekonominya. Bang Abe tadi secara cepat menyebut krisis ekonomi yang didahului dengan politik terjadi di beberapa negara. Contoh yang sekarang bisa kita lihat adalah Bangladesh. Selain Bangladesh itu mana lagi ya Bang? Banyak. Begini, mereka akan misalkan terjadi juga banyak di Argentina. Ya, dan juga di Turki pada saat itu sempat terjadi beberapa. Begini, krisis ekonomi akan terjadi pertama awalnya adalah dengan valuta. Jadi tidak ada krisis ekonomi di dunia ini yang tidak dimulai dengan valuta. Artinya krisis mata uang. Kita juga krisis moneter. Kita sekarang menghadapi itu juga ya. Kita sekarang juga mulai menghadapi ini. Ya, meskipun sekarang ada tertahan karena mungkin dapat pinjaman dan sebagainya untuk mendoping rupiah, memperkuat rupiah, intervensi untuk kurs rupiah. Tetapi pada saatnya begitu investor keluar, maka ini rupiah akan tergelincir, akan anjlok. Kalau rupiah anjlok, maka ini akan memicu kepada krisis ekonomi. Kenapa kalau rupiah anjlok? Maka harga-harga barang dalam negeri naik. Inflasi. Nah, inflasi itu bisa puluhan persen nantinya. Ya, karena apa? Dolar juga naik dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, maka krisis ekonomi ini akan membuat ekonomi menjadi pertumbuhannya bisa negatif, PHK dan sebagainya. Ini akan memicu protes dan ya protes keras gitu. Akan memicu kembali kepada politik yang awalnya adalah memicu krisis ekonomi dan akan menjadi lingkaran, dia akan memicu politik lagi gitu. Artinya apa? Artinya rakyat menuntut pergantian rezim.
Seperti yang terjadi Sri Lanka, terjadi di Bangladesh gitu. Dan juga kita pada tahun 98 gitu. Jadi tidak bisa dihindari. Ketika political tension menguat, ada krisis ekonomi terjadi dan terjadi fusi, ledakannya akan terjadi. Dan itu akan jadi masalah besar. Bang, yang saya tahu ya, sekarang itu deflasi bukan inflasi. Foreign direct investment juga terbatas katanya. Sementara defisit APBN terjadi. Pengangguran di Jakarta di atas 1000%. Dan kenaikannya di atas terus. Terus pengusaha mulai melakukan efisiensi dan rasionalisasi. Kebayang misalnya kan para pegawai KFC kalau German tuh udah 1, 2, 3 tahun lalu udah hancur. Sekarang KFC terkena. Bahkan startup baru di bidang teknologi itu terkena. Nanti kita akan bahas soal Goto, itu juga menarik itu. Itu gimana tuh Bang? Apa yang bisa disimpulkan dari situasi yang seperti itu? Begini, kalau kondisi saat ini PHK dan sebagainya itu kondisi penurunan ekonomi yang mengikuti, kalau di dalam ekonomi ada namanya business cycle. Business cycle. Nah, di mana di situ selalu ada up and down. Dan di sini sekarang lagi turun. Begitu dia sampai turun, nanti begitu sampai dia bottom, lalu dia mulai naik lagi. Nah ini jadi begitu turun semuanya, jadi nanti akan ada penambahan investasi dan sebagainya yang membuat itu. Itu adalah business cycle biasa. Ya, kalau kita lihat di negara Eropa itu ada naik lalu kemudian turun sampai 1% pertumbuhannya, bahkan 2 kuartal berturut-turut dia kontraksi gitu, tapi kemudian naik lagi gitu. Itu hal yang biasa. Tetapi yang kita khawatirkan adalah krisis yang dipicu oleh moneter. Ini adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa sehingga yang sekarang deflasi karena disebabkan demand turun, demandnya lemah, jadi permintaannya lemah, otomatis harga jadi berkurang gitu. Itu biasa. Tetapi begitu ada krisis moneter, krisis valuta, maka yang terjadi adalah inflasi karena kita banyak barang-barang semua dari impor. Kalau kita lihat deflasi itu kalau kita lihat item by item, per komoditas, misalkan beras naik kok, bukan deflasi. Karena apa? Karena pada saat itu adalah impor dan banyak impor dan rupiahnya turun gitu. Dan kalau kita lihat harga BBM juga naik. Belum lama ini harga BBM Pertamax naik gitu. 15.000 sekarang. Nah, jadi itulah bahwa itu sebetulnya yang ini, tetapi ini belum universal. Tapi begitu naik banyakan semuanya begitu rupiahnya 16.000, 17.000, apalagi sampai 18.000, ini semuanya naik gitu. Jadi ini kenaikan inflasi itu bukan karena permintaan yang lemah. Sekarang ini karena permintaan yang lemah deflasi. Tetapi nanti inflasinya adalah permintaan lemah tetap mendapatkan inflasi karena dipicu oleh krisis moneter, yaitu valuta yang anjlok, kurs rupiah anjlok dan memicu barang-barang impor. Apa indikasi ke arah itu sudah mulai Bang? Indikasi ke arah itu udah beberapa sudah mulai, barang-barang impor kan semuanya sudah naik. Jadi kalau kita lihat BBM naik, yang tadi saya sebutkan, beras naik, dan kalau kita lihat semua barang-barang impor akan sudah naik karena kita sudah di 16.000. Sebenarnya rata-rata dari Januari sampai Juli itu sudah 16.000 lebih, karena kita turun dari di bawah 16.000 kan hanya beberapa minggu ini gitu, tapi kemudian akan naik lagi. Ada soal penting juga di situ. Kita jarang sekali membahas soal saham-saham. Dan salah satunya adalah investasi beberapa BUMN di lembaga atau korporasi seperti Goto. Bisa diceritain nggak? Itu sebenarnya yang saya dengar dan tulisan Bang Antoni itu perampokannya luar biasa ya. Apa betul terjadi dugaan perampokan? Itu fakta itu? Itu fakta. Saya sempat pada saat itu melamar sebagai komisioner OJK. Dan sekali lagi kita tahu bahwa saya juga paham bahwa saya tidak akan dipilih. Itu saya paham sekali. Dan saya punya makalah itu waktu mengatakan bahwa permainan price fixing di OJK price fixing, insider trading di OJK ini, bukan di OJK, di pasar modal ini sudah sedemikian transparan tetapi didiamkan
Ups. Jadi kalau kita lihat ada saham bisa naik 20%, 30%, 100% dalam seminggu. Ini adalah permainan harga. Dan permainan harga yang price fixing yang tadi saya sebut itu adalah lebih jahat dari hanya sekedar insider trading. Kalau insider trading dia cuma menguntungkan diri dia sendiri kan, mengambil manfaat karena dia mengetahui informasi lebih awal. Tapi price fixing adalah penipuan yang sebetulnya underlyingnya tidak begitu, dimainkan sama dia, harga naik, orang beli, terus kemudian anjlok. Nah, ini adalah satu kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat mengenai GoTo, itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang beberapa hal itu sudah terbukti. Pertama adalah GoTo itu awalnya apa sih? Cuman Gojek aja. Gojek tiba-tiba bisa mengakuisisi cuman delivery makanan saja. Delivery makanan, ya, pakai sepeda motor gitu kan. Tiba-tiba mengakuisisi Tokopedia. Karena dia memerlukan itu. Karena dia memerlukan basis untuk e-commerce-nya. Tetapi bisnis ini adalah tidak sustain di Indonesia. Tokopedia sejak didirikan pada tahun 2010 sampai sekarang ini tidak pernah untung. Nah, kemudian diambil alih oleh Gojek itu dengan goodwill 98 triliun. Artinya dengan valuasi yang lebih tinggi dari asetnya. 98 triliun. Gojek yang mengambil itu dengan valuasi seperti dengan itu. Valuasi totalnya adalah 112 triliun gitu. Dalam keadaan posisi Tokopedia rugi. Diambil segitu. Bagaimana valuasi bisa tinggi padahal dia rugi itu? Nah itu dia. Bahwa pada saat itu adalah mereka mengambil beberapa valuasi. Mereka mungkin melihat seperti apa? Seperti Amazon dan sebagainya ya. Tetapi bisnis modelnya itu beda sekali. Tetapi mereka tentu saja ada justification ke situ gitu. Tetapi apapun itu adalah terlalu besar sekali. Dan saya menyebutnya adalah markup. Markup yang dimasuk kepada valuasi saham. Markup valuasi saham. Nah itu pertama. Apa dampak dari markup ini? Dampak dari markup ini seolah-olah harganya tinggi. Lalu kemudian saham GoTo seolah-olah asetnya tinggi. Padahal asetnya adalah gelembung saja itu. Bubble itu. Nah kemudian dijual lah dengan harga yang tinggi. Pertama kepada Telkomsel. Nah itu konteksnya BUMN ya. Konteksnya uang itu negara BUMN, di situ ya. Uang negara di situ. Dan dimainkan. Di sini tentu saja ada konflik of interest. Pertama adalah bahwa Menteri BUMN pada saat itu dan sekarang masih itu adalah Erick Thohir. Lalu kemudian Komisaris Utama di GoTo juga saudaranya Boy Thohir. Nah ini satu. Dan tentu saja ada beberapa yang key person itu juga terafiliasi. Nah jelasin itu terafiliasi key person dari GoTo. Key person dari pemegang saham dengan menteri dengan Erick Thohir ya gitu. Dan kalau kita lihat sekarang pun CEO-nya itu adalah terafiliasi juga dengan terafiliasi dalam arti ada hubungan lah dengan menteri Erick Thohir, dengan Erick Thohir gitu. Nah, jadi terafiliasi itu bisa kerabat dekat gitu ya untuk itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa pertama itu adalah dari GoTo-nya dari BUMN ya. Dan valuasinya tinggi gitu. Telkomsel memasukkan uang 6,4 triliun. 150 juta US dollar dan 300 juta US dollar dan kurs pada saat itu dikurskan kurang lebih 6,4 triliun. Saat ini kerugiannya sudah 5 triliun lebih karena harganya sudah masuk ke harga 50 saham Gojek. Rp50 awalnya berapa tuh? Waktu dia beli itu kalau nggak salah dia 267 atau sekian gitu. Lebih rendah dari harga IPO. Harga IPO-nya itu bukan karena kesalahan bisnis, karena kesalahan perhitungan bisnis ya? Bukan karena kesalahan perhitungan bisnis, tetapi mungkin ada faktor X sehingga Telkomsel itu mau membeli investasi. Pertama Telkomsel adalah investasi di obligasi tanpa bunga. Jadi dia membeli surat utang tanpa bunga.
dengan boleh konversi, lalu membeli lagi opsi untuk konversi. Ya itu sedikit rumit. Intinya adalah 150 juta dan 300 juta dia bisa masuk membeli saham GoTo gitu. Dengan kewajiban-kewajiban dan haknya. Yang kedua, karena ini adalah bubble, penilaian ke Tokopedia sangat bubble, sangat tinggi sekali, digelembungkan, maka sewaktu IPO, sewaktu dia menawarkan saham di pasar perdana, maka sangat tinggi. Ya, secara relatif ya menjadi Rp338 per saham, itu sangat tinggi sekali gitu. Nah ini juga merugikan investor publik gitu. Kenapa dia sangat tinggi sekali? Ya karena ada bubble, ada markup dari penjualan Tokopedia. Kenapa saya katakan markup? Karena ternyata pada awal Januari, pada akhir Desember yang lalu, Tokopedia dijual 75% kepada TikTok. Dan harganya cuma 840 juta US dollar untuk 75%. Artinya setara dengan 13 triliun untuk 75%. Artinya setara dengan sekitar 18 triliun untuk keseluruhan perusahaan yang dulu dibeli 112 triliun. Disitulah. Dan terbukti bahwa di situ gitu ya. Terkonfirmasi bahwa ini terjadi markup. Alat penandanya, pengukurnya TikTok membelinya cuman seperti yang tadi disebutkan. Dan GoTo sudah membukukan kerugian itu sebagai kerugian dengan alasan secara teknis akunting, banyak orang yang mungkin sulit mengerti bahwa itu penurunan nilai goodwill. Itu kerugian, penurunan nilai goodwill gitu kan. GoTo mengevaluasi setiap kali mengenai ke nilai wajar dari goodwill. Nilai wajarnya turun pada saat itu berapa? Kalau nggak salah 75 triliun atau berapa gitu. Bang Abi, dari penjelasan yang panjang lebar itu, apa itu bisa jadi pemicu krisis ekonomi? Ini salah satu bagian. Sebetulnya yang ini adalah lebih pada praktek atau penegakan delik merugikan keuangan negaranya dan publik. Dan saya rasa ini sebagai yang harus dicermati karena secara hukum ini melanggar. Sebetulnya itu yang harus diprotes dulu. Apa yang harus diproses. Kalau mengenai pemicu krisis ekonomi, menurut saya GoTo itu jauhlah kecil. Gitu. GoTo secara ekonomi. Tapi kan banyak kecil. Yang model-model kayak gini juga yang menggerogoti uangnya BUMN kan. Iya, secara total benar, secara total. Tetapi kita lihat bahwa ini BUMN cuma 6,4 triliun kita lihat. Tapi Asabri itu dari 20 triliun iya, lebih. Jiwasraya juga segitu gitu kan. Jauh lebih besar dari GoTo juga gitu kan. Kita juga gitu. Jadi ya memang bahwa kerugian BUMN ini adalah sangat besar. Tetapi ya akhirnya apa penyelesaiannya? Akhirnya pemerintah memutuskan untuk bailout kan. Untuk bailout dalam arti menambah penyertaan modal negara, PMN. Dan PMN itu diambil langsung dari utang bukan dari APBN dan seharusnya juga itu melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi utang langsung diambil, langsung dikasihkan ke BUMN, tidak melalui APBN. Padahal aturannya harus juga diketahui DPR kalau nggak salah ya. Itu diketahui DPR kemungkinan, tetapi yang benar adalah bahwa kan penyertaan modal negara itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara definisinya adalah semua pemasukan di APBN. Nah, jadi artinya itu harus dimasukkan ke APBN, dianggap sebagai kekayaan negara yang kemudian dijadikan penyertaan modal negara yang kekayaannya dipisahkan, artinya dicatat di BUMN. Tetapi sekarang ini ada satu kotak APBN yang harusnya adalah utang masuk ke kotak itu lalu keluar ke
BUMN, tapi sekarang dilewati aja di langsung ke sini, langsung ke situ gitu. Nah, ini adalah satu pelanggaran. Kalau kita cermati Undang-Undang Keuangan Negara ini adalah satu pelanggaran yang sangat serius dan sudah terjadi sangat lama gitu. Yes. Tetapi di dalam 5 tahun dan 10 tahun terakhir ini semakin besar nilainya. Dalam beberapa 1-2 tahun aja ya, sekitar waktu pandemi itu 120 triliun itu penyertaan modal negara. 120 triliun. Kita juga sekarang menghadapi situasi rumit karena APBN akan defisit. Tidak hanya APBN akan defisit, kita juga harus bayar utang. Ya. Selain sekarang bunga pokoknya juga harus mulai dibayar. Ya. Dengan fiskal yang seperti itu, yang semakin ketat itu, dan yang tadi dibilang import, dan sekarang juga kan sebenarnya yang disebut penyelundupan itu kan luar biasa sekali. Itu rente ekonomi dari itu juga luar biasa sekali. Ya. Itu seberapa jauh dia bisa menyumbang terhadap problem ekonomi? APBN ini fiskal terakhir ini sangat potensialnya sangat tinggi dapat memicu krisis fiskal. Jadi kita bedakan dua. Krisis fiskal ya. Krisis fiskal. Karena apa? Karena pada saat itu dia sudah tidak ada lagi untuk dana-dana pembangunan, pengeluaran dan sebagainya, sehingga solusinya hanya dua. Menaikkan pajak atau sejenis pajak yang dimana akhirnya mengurangi daya beli masyarakat dan ekonomi akan turun, atau belanja negara itu harus turun. Diturunkan belanja negara atau naikkan pajak. Naikkan pajak itu. Dan dua-duanya itu akan memicu ekonomi kontraksi. Oke. Akibat sekarang harus dilihat multiplier efeknya apa. Oke. Kita punya pengeluaran ini, apalagi kalau ekonomi kita lagi turun, di mana konsumsi masyarakat itu sangat lemah dan APBN sangat lemah, maka ini dapat dipastikan terjadi kontraksi ekonomi. Dan kalau kontraksi ekonomi tentu saja akan terjadi PHK dan sebagainya. Yang memicu, dan kita tidak tahu apakah dalam 1 tahun atau 2 tahun itu akan bisa berbalik kembali. Yang lebih parah lagi, krisis fiskal ini akan memicu krisis transaksi berjalan. Fiskal transaksi berjalan. Ya, artinya krisis transaksi berjalan yang tadi akhirnya adalah memicu krisis moneter. Karena krisis transaksi berjalan ini kita punya ini lemah, import juga tinggi, ekspor kita lemah, maka kemudian dolarnya akan semakin tinggi. Nah, ini akan memicu krisis moneter yang tadi yang kita bicarakan dari awal. Nah, pada saat itu inflasi dan sebagainya, jadi krisis fiskal ini bisa bertemu dengan krisis moneter di sana, dan bisa jadi pemicunya adalah krisis fiskal ini. Teman-teman, semakin jelas situasi ekonomi tidak baik-baik saja, krisis fiskal dan beberapa masalah yang lain itu bisa memicu krisis moneter. Krisis moneter bisa membuat problem ekonomi, dan kalau itu bertemu dengan political tension atau krisis politik, maka akan terjadi fusi, dan fusi itu kalau terjadi akan membuat ledakan, dan ledakan itu pasti memicu berbagai hal lainnya. Saya mau balik lagi, jadi ngeri banget sebenarnya Bang, dan balik yang ngawur-ngawur atau sebagiannya dibilang orang nih, waduh absurd banget itu. Itu waduh, gimana itu Bang? Ya, di satu sisi kemungkinan adalah ini adalah menjadi pembersihan dari kondisi politik yang semakin kotor ini kan gitu. Ya, kalau krisis ini benar-benar terjadi, maka akan terjadi pembersihan alami kan gitu. Okay. Itu yang kita harus melihat dari sisi positifnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya jangan-jangan ini adalah satu takdir yang harus dijemput karena kita melakukan kebodohan bertalu-talu, bertubi-tubi tanpa jeda, dan itu semuanya memicu krisis, dan krisis itu akhirnya membuat ledakan yang menyengsarakan kita. Dan ini dalam bahasa politisnya jangan-jangan bagian dari pembersihan. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah besar, tapi kalau terjadi, Masya Allah,
harus bersiap-siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.